dari kelompok E yang beranggotakan saya Mutia Sabila dengan NIM 221041-2011. Perkenalkan, saya Ratna Yulistia Epsa dengan NIM 2210411010. Saya Putri Nabila dengan NIM 2210413011. Dan saya Ahmad Bayi Saputra dengan NIM 221041-2000. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang interaksi quercetin terhadap enzim COX2 melalui molekular docking dengan studi bandingnya dengan menggunakan senyawa kurkumin. Baik, untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama itu adalah menganalisis potensi senyawa alam sebagai inhibitor COX2 menggunakan molekular docking. Yang kedua itu mengasah keterampilan kerja kelompok dalam merancang, melaksanakan, dan mempresentasikan hasil studi in silico. Yang ketiga itu membandingkan afinitas dan jenis interaksi quercetin dan kurkumin terhadap COX2. Latar belakang dari analisis ini yaitu COX2 merupakan enzim yang penting dalam proses inflamasi dan menjadi target utama dalam pengembangan obat antiinflamasi. Senyawa alami seperti kurkumin dan quercetin diketahui memiliki potensi sebagai inhibitor alami COX2. Dengan menggunakan pendekatan molekular docking, kita dapat mengevaluasi potensi interaksi dan afinitas senyawa tersebut terhadap target enzimatiknya. Baik, yang selanjutnya itu adalah metode. Pada docking ini menggunakan 3 software yaitu PyMol, Autodoc, dan juga LeakPlot. Untuk file protein yaitu 5 IKR dapat di-download pada web PDB, dan untuk file dari kurkumin dan quercetinnya dapat di-download pada web PubChem. Kemudian untuk tahap yang pertama, protein dan ligan alamiah, di mana proses komputasi yang kita gunakan itu tanpa air untuk mempermurah biaya dari komputasi. Selanjutnya untuk file protein dan juga ligannya kan dengan cara display sequence, lalu kita pilih ligan alamiah, lalu kita ekstrak. Selanjutnya itu masing-masing kita simpan file protein dan juga file ligannya adalah yang terpisah. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu kita melakukan alami dan juga protein target untuk menentukan binding pocket atau tempat pengikatan ligan di protein. Di mana untuk redocking ini kita kerjakan dock tools yang pertama set preference, kemudian kita read molekul, kita ambil molekul reseptor yang telah kita peroleh dari PyMol tadi, kemudian kita pilih edit, delete water, lalu polar only, dan merge non-polar untuk ya. Selanjutnya charge-nya kita pilih add Coleman charge. Kemudian kita simpan proteinnya dalam bentuk PDB-Kitty dengan cara mengklik grid, makromolekul, dan reseptor, kemudian kita save. Kemudian input ligannya yaitu ligan alami yang telah kita peroleh dari file PyMol tadi. Kemudian kita simpan ligannya tersebut sebagai output dari PDB-Kitty. Selanjutnya kita tentukan sisi ligan dengan cara mengatur grid box-nya dan save output dari gridnya. Kemudian kita simpan configuration-nya, lalu kita run Autodocina, kemudian kita lihat pada CMD. Kemudian untuk ligan kurkumin dan juga quercetin itu kita lakukan dengan hal yang sama, yaitu kita masukkan PyMol, kita untuk file PDB, lalu dengan web atau software yang sama yaitu Autodoc Tools, kita lakukan hal yang sama yaitu kita tambahkan ligan, kemudian kita simpan sebagai output PDB-Kitty, lalu kita run Autodocina. Next. Baik, selanjutnya untuk analisis. Untuk analisis dari hasil docking ini kita dapat menggunakan yaitu PyMol dan juga LeakPlot. Di mana untuk pertimbangan analisisnya itu kita pilih dari file data doc ligan yang kita peroleh sebagai output dari Autodocina tadi. Lalu kita lihat data energi afinitas pengikatannya. Negatif itu merupakan pengikatan antara ligan dan reseptor yang terbaik. Kemudian kita pilih di mana pada kasus ini yaitu pengikatan atau model terbaiknya itu pada model 1. Lalu kita salin ke file notebook yang baru. Kemudian kita save sebagai PDB-Kitty. Selanjutnya untuk melihat hasil analisis docking, itu kita bisa melihat visualisasinya antara ligan dengan reseptor, yaitu dengan cara membuka file PyMol, kemudian kita buka reseptor, lalu kita buka satu dari ligannya, kemudian kita tampilkan polar kontaks, lalu kita visualisasikan bentuk interaksi antara ligan dan juga reseptornya. Di mana itu kita dapatkan hasil berupa surface visualization-nya seperti yang terlihat pada slide. Selanjutnya untuk 2D visualization kita bisa buka atau kita lihat pada file like plot dan akan muncul hasil seperti yang tertera pada slide. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil docking. Yang pertama yaitu ligan alami, di mana nilai affinity terbaik itu menjadi acuan semakin kuat
Di sini kita lihat yaitu pada mode 1 dan juga nilai RMSD-nya itu juga kita lihat jika dia kecil dari 2 si ligan pada mode itu sangat mirip dengan mode terbaik di mana pada mode 1. Kalau RMSD-nya baik LB maupun UB-nya kecil dari 2 Armstrong berarti mode tersebut valid dan bisa dipakai untuk dan di sini juga ada konformasi ikatan terbaiknya yaitu lalu kurkumin juga bisa lihat itu mode terbaiknya yaitu juga mode pertama di mana pada mode 2 mirip pada mode 1 dan mode ketujuh cukup dekat dengan mode 1 karena kita dari nilai RMSD-nya di mana mendekati 0. Ini juga pada slide juga ada konfirmasi ikatan mode satunya di mana juga ada terdapat ikatan hidrogen 1, 2, 3, 4 dan 5 ikatan hidrogen. Next. Lalu quercetin juga kita dapatkan mode terbaiknya yaitu pada mode 1 dan pada mode 2 itu sangat mirip dengan mode 1 di mana kita lihat dari nilai RMSD-nya itu dan mode 3 juga masih tergolong mirip karena juga masih mendekati 0 dan pada mode keempat ini cukup mirip di awal tapi fleksibel karena RMSD yang UB-nya sudah jauh dari 1 dan pada mode 5 ini mirip di awalnya karena RMSD LB-nya mendekati 0, tapi bentuknya bervariasi dengan nilai RMSD-nya itu besar dari 1. Baik, selanjutnya itu merupakan ada materi analisis dan perbandingan dari hasil docking yang telah kita lakukan. Nah, yang pertama kita akan tinjau dari nilai afinitasnya. Sama-sama bisa kita lihat untuk nilai kurkumin itu kita lihat nilai afinitasnya itu berada di min 7,6. Untuk quercetin itu min 7,9 dan untuk ligan alami itu min 9,1. Nah, bisa kita simpulkan bahwa quercetin memiliki energi ikatan lebih rendah atau lebih negatif dibandingkan dengan kurkumin. Sehingga secara teoritis, afinitasnya lebih tinggi terhadap protein COX2-nya. Kalau dari nilai afinitasnya, itu bisa disimpulkan juga bahwa quercetin itu lebih unggul dari segi kekuatan afinitasnya terhadap target proteinnya. Lalu yang kedua itu bisa kita tinjau melalui ikatan hidrogennya. Nah, bisa kita lihat sama-sama di sini bahwa kurkumin itu memiliki ikatan hidrogen itu ada 5, untuk quercetin itu 2, dan untuk ligan alaminya itu 1. Quercetin itu membentuk 2 ikatan hidrogen penting dengan residu SER530 yang diketahui merupakan bagian dari situs aktif COX2, namun relatif lebih sedikit interaksinya dibanding kurkumin. Kurkumin yang menunjukkan adanya ikatan hidrogen 5 buah. Kurkumin menunjukkan jumlah ikatan interaksi hidrogen yang lebih banyak dan melibatkan residu-residu kunci dalam situs aktif seperti Hi90, GLN192, dan ARG120. Ini bisa disimpulkan bahwa quercetin ini lebih berpotensi berdasarkan energi ikatan atau energi afinitasnya terhadap inhibitornya atau targetnya yaitu COX2. Sedangkan kurkumin itu walaupun afinitasnya sedikit lebih rendah, dia memiliki interaksi yang lebih banyak dan menyebar ke residu penting yang menunjukkan bahwa dia ada potensi untuk docking juga itu adalah potensi kinetik dan stabilitas ikatannya yang baik. Baiklah, selanjutnya itu adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil simulasi molekular docking ini dapat disimpulkan bahwa quercetin menunjukkan afinitas pengikatan yang kuat terhadap enzim COX2 dengan nilai binding affinity yang sebanding, bahkan lebih rendah atau lebih stabil dibandingkan dengan kurkumin sebagai senyawa pembandingnya itu sendiri. Yang kedua adalah interaksi utama quercetin melibatkan ikatan hidrogen dan gas van der Waals dengan residu aktif pada sisi katalitik COX2 yang juga ditunjukkan oleh kurkumin, namun dengan pola interaksi yang sedikit berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa quercetin berpotensi sebagai inhibitor alami COX2 yang efektif, sehingga berpeluang dikembangkan sebagai agen antiinflamasi jika dibandingkan dengan kurkumin. Selanjutnya itu ada saran dari eh, hasil 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 simulasi molekular docking ini. Yang pertama itu perlu dilakukannya validasi lebih lanjut melalui uji in vitro dan in vivo untuk memastikan aktivitas biologis quercetin terhadap COX2 secara nyata dalam sistem biologis. Yang kedua, pembandingan dengan lebih banyak senyawa standar antiinflamasi seperti NSAID lainnya sehingga dapat memperkuat posisi quercetin sebagai kandidat inhibitor dari COX2 itu sendiri. Yang ketiga itu perlu dilakukannya penelitian lanjut untuk difokuskan pada modifikasi struktur quercetin untuk meningkatkan afinitas dan selektivitasnya terhadap COX2. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.